Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di ibadah IHMPT kita. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bernyanyi lagu Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat batu pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mari kita bernyanyi satu lagu lagi dari Gita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, kan Kristus tetap percaya di dalam berita kudus. Baik adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan memberkati kami selama kehidupan kami selama satu minggu ini. Kami boleh berkumpul kembali. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terdapat dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Kakak akan membacakannya. Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 161, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami,
Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hai adik-adik teruna, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bila Engkau kuasai hati dan pikiran kami, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah dapat menyampaikannya, mampu dimengerti, dan kami semua dengan pertolongan Roh Kudus mampu melakukannya. Apapun situasi dan kondisi kami, pelayan-Mu, adik-adik layan di masa pandemi COVID-19 ini, bila kami senantiasa Engkau karuniakan kami kesehatan, semangat, dan tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan kita terambil di dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10 yang berbunyi, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Jadok dan bin Ahitub bin Amaria bin Asarsya bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Sua bin Elasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah yang mau mendengarkan dan mau merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini mengambil tema yaitu pertemanan yang saling mendukung. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita pasti memiliki teman ya, dan kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri ya, kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, di dalam pertemanan itu sebagaimana tema kita yaitu pertemanan yang saling mendukung. Nah, latar belakang kitab Esra ini yaitu dia ditulis di tahun 330 sebelum Masehi. Dan kita ketahui dalam pembacaan kita bahwa Esra akan melakukan perjalanan pulang atau akan pulang ke Yerusalem bersama dengan rombongannya, ada orang Lewi, imam, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa bagian dari kitab Esra ini adalah bagian dari kitab Tawarik dan Nehemia. Kitab Esra ini menulis di mana pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan dan pembangunan rumah Tuhan. Nah, kita tahu juga Esra itu sangat bersemangat dalam membangun rumah Tuhan karena dalam kondisi Yerusalem yang hancur. Nah, Esra sendiri didukung oleh Raja Kores karena pertemanan baik dia dengan Raja Kores, sehingga Raja Kores memberikan apa yang dibutuhkan Esra dalam pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Ini menggambarkan bahwa Esra memiliki hubungan yang baik atau pertemanan yang sangat baik dengan Raja Kores. Sedangkan Raja Kores sendiri adalah
dia tidak hanya memulangkan ke negeri kembali orang-orang buangan, dia juga menghargai dan menjunjung tinggi nilai keagamaan dari bangsa-bangsa yang terbuang tersebut. Di antaranya adalah bangsa Israel, yaitu Ezra dan rombongannya ini, di mana Raja Kores itu menjunjung tinggi dan menghargai nilai keagamaan dari bangsa-bangsa yang terbuang, dan dia memberi otonomi kepada penguasa setempat walaupun kendali pemerintahan masih dikendalikannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Esra ditulis oleh dirinya sendiri. Kitab Esra tadi adalah bagian dari kitab Nehemia dan Tawarik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Esra sendiri dia juga bersemangat sekali untuk membangun rumah Tuhan yang sudah hancur di Yerusalem. Dan dia memiliki pertemanan yang baik, yaitu dengan Raja Kores. Nah, di dalam tema kita pada minggu ini atau pada hari Minggu ini, yaitu pertemanan yang saling mendukung. Dan sebagaimana kita ketahui dari latar belakang tadi, teks tadi, yaitu bahwa Esra menjalin hubungan yang baik dengan Raja Kores. Nah, sebagai sesama ciptaan kita harus saling menolong dan saling mendukung. Apalagi kalau kita sudah menyatakan bahwa kita berteman atau bersahabat. Nah, sebutkan hubungan pertemanan yang baik. Kalau kita berteman dengan yang baik, kita mungkin saling halo atau saling menyapa atau saling mendoakan, atau kita mengunjungi ketika teman kita sakit atau dalam keadaan duka, dalam keadaan kesusahan dan lain-lain. Kita sedang saling membantu dalam kesulitan teman. Nah, mengapa kita perlu membantu teman kita atau kita perlu menjalin hubungan yang baik? Itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita memerlukan orang lain. Nah, kita jangan mengharap misalnya saya membantu teman saya si A dan si A akan membantu saya nantinya. Kita tidak bisa berharap seperti itu. Mungkin bukan A yang akan membantu saya atau orang lain, tetapi ada orang lain yang akan dikirim Tuhan akan membantu kita. Tapi kita juga dalam pertemanan yang baik, saling menolong dan mendukung, kita tidak perlu mengharapkan bantuan. Dan Tuhan sendiri selaku penolong kita yang setia, penolong kita yang sejati, dia pasti akan menolong dan membantu kita dalam setiap segi kehidupan kita. Nah, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Ya, dan kita juga harus mendukung dimanapun kita berada, teman-teman kita atau siapapun. Nah, kita juga harus selalu bisa saling memberikan dampak yang positif kehadiran kita dimanapun berada, baik itu dengan teman-teman kita sendiri di lingkungan sekolah, di keluarga atau di gereja atau dimanapun. Kita harus berusaha memberikan dampak yang positif kepada teman-teman kita. Sebagaimana kita ketahui, Raja Kores walaupun dia berkuasa, dia senantiasa mendukung orang-orang buangan ini untuk kembali ke negaranya masing-masing dan membangun rumah ibadah mereka. Dan dia menjalin hubungan yang baik dengan Esra, dan Esra juga bersemangat untuk menjawab persahabatan atau dukungan dari Raja Kores tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam hidup kita ini, kita harus menjalin hubungan dengan siapapun tanpa memandang derajat dan lain sebagainya. Apalagi itu teman kita, kita harus saling mendukung dan kita harus berdampak positif terhadap teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Jadi biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana baiknya hubungan atau pertemanan yang baik antara Esra dan Raja Kores. Dan Raja Esra sendiri memanfaatkan itu untuk membangun hal yang baik dengan bersemangat membangun rumah Tuhan yang sudah hancur di Yerusalem. Biarlah ya Esra ini bisa menjadi teladan bagi kita dalam kita menapaki hidup kita hari lepas hari. Kita harus mendukung teman-teman kita, menjalin hubungan yang baik dengan siapapun dan dimanapun, dan kita berusaha untuk bisa berdampak positif ke teman-teman kita atau lingkungan di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah merenungkan dan membaca firman Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, namamu sudah selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan terus memeteraikan firman itu, sehingga kami dan adik-adik layan kami mampu melakukannya, bahwa kami bisa berdampak positif terhadap lingkungan kami atau dengan teman-teman kami. Kami harus selalu menjalin hubungan baik, seperti Esra dan Raja Kores. Bapa di dalam surga, tolonglah kami yang penuh kelemahan dan dosa ini, agar kami mampu seperti Esra, mampu seperti Raja Kores, untuk berdampak positif terhadap lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat kita nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih, di mana Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, hari yang baru, nafas kehidupan yang baru. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, pada pagi ini dalam rangkaian doa syafaat kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih karena Engkau memakai rumah-rumah kami sehingga rumah-rumah kami menjadi rumah doa-Mu. Kami boleh tetap datang beribadah di hadapan-Mu, walaupun itu kami hanya boleh beribadah di rumah saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami mau berdoa, mengucap syukur, berterima kasih di mana ada kakak layan yang boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu Tuhan, supaya firman ini terus tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi ini kami mau berdoa buat adik-adik layan kami, anak-anak teruna GPIB Sumberkasih Bontang dalam masa-masa remaja mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan segala aktivitas mereka. Engkau memberkati mereka ketika mereka mengikuti proses belajar secara online. Walaupun kami tahu mereka ingin bisa belajar kembali bersama-sama dengan temannya di sekolah. Namun Tuhan, walaupun mereka harus belajar dari rumah, tapi adik-adik layan kami ini tetap bersemangat Tuhan Yesus. Engkau berkati terkhusus buat adik-adik layan kami yang akan masuki ujian akhir, anak-anak kelas 3 SMP. Tuhan berkati mereka dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada saat ujian nanti mereka boleh menjawab soal-soal dengan benar. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami mau berdoa buat adik-adik layan kami
yang mungkin pada saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami yakin dan percaya dengan bilur-bilur-Mu, Engkau pasti menyembuhkan. Tuhan, berkati juga kami, kakak-kakak layan, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan. Walaupun kami melayani adik-adik kami secara online, tetapi Tuhan tetap berikan kami semangat dalam melayani adik-adik teruna kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, walaupun kami masih berdampingan dengan COVID-19, ajarkan kepada kami Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan bagi mereka yang terpapar dengan COVID-19 Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, kami letakkan hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah kami. Tadi kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh majelis jemaat dan dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, agar mereka boleh berlimpah rezeki selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam berkat. Sebelum itu mari kita bernyanyi Gita Bakti nomor 252, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya
adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat melaksanakan ibadah kami sudah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu biarlah jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami memasuki hari-hari kehidupan kami dan kami berada di lingkungan kami berada, bila damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bila kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan